Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Islam Lidi, mahasiswa FISIP Unsiah jurusan Ilmu Politik angkatan 2018. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mengulang kembali sejarah Munir Said Talib SH. Munir Said Talib SH lahir di Malang pada 8 Desember 1965 dan meninggal pada 8 September 2004. Semasa kecil, Munir bisa dikatakan hampir sama dengan anak-anak pada seumurannya. Akan tetapi hal yang membedakan dia dengan anak-anak seumurannya ada pada mentalnya. Munir kecil sering melindungi adik-adiknya dan bahkan kakak atau abangnya, karena Munir kecil sudah terlihat bahwa jiwa sosialnya, jiwa peduli terhadap sekitarnya sudah muncul dari kecil. Karena Munir semasa kecil Munir tidak sanggup melihat atau tidak dapat melihat jika seseorang ditindak atau dibully oleh orang lain. Kemudian setelah mulai beranjak dewasa, Munir sempat menempuh studi di bangku perkuliahan di Universitas Brawijaya di Fakultas Hukum. Semasa duduk di bangku perkuliahan, Munir sudah aktif masuk di beberapa organisasi, baik itu di internal kampus maupun eksternal kampus. Salah satunya yaitu organisasi HMI atau Himpunan Mahasiswa Islam. Seiring berjalannya waktu dan seiring pengalamannya di beberapa organisasi tersebut, mental dan kritikan Munir semakin terbentuk dan semakin tajam dan kritikannya pun semakin tajam. Kemudian setelah dia tamat kuliah, setelah dia lulus dari bangku perkuliahan di Universitas Brawijaya, Munir sempat bekerja di Lembaga Bantuan Hukum atau biasa kita sebut dengan LBH. Awalnya dia bekerja di LBH Malang, kemudian tidak lama kemudian dia ditarik di LBH Surabaya karena kinerja dalam menyelesaikan kasus tersebut sangat bagus. Kemudian setelah dia bekerja di LBH Surabaya, Munir sempat menangani beberapa kasus besar. Salah satunya yaitu kasus Marsimnah, yaitu seorang buruh yang dibunuh, yaitu seorang buruh PT Catut Putra Surya atau biasa disebut dengan CPS, yang dibunuh oleh pihak militer setempat karena tindakannya yang sudah mengganggu pihak pemerintah maupun pihak militer setempat. Dalam menangani kasusnya, Munir sempat dapat beberapa teror yang ditujukan pada dirinya, karena menurut pihak militer maupun pihak pemerintah, Munir sudah mengusik mereka, sudah mengganggu mereka akibat mengangkat kembali kasus tersebut. Namun Munir dari kecil mental sudah terbentuk. Jadi teror tersebut tidak mempan, bisa katakan tidak dihiraukan oleh Munir. Dalam menangani kasus Marsimnah tersebut, Munir mendapatkan teror dari beberapa pihak, baik itu dari pihak pemerintah maupun pihak militer. Bahkan teror tersebut tidak hanya dirinya saja yang diteror, akan tapi istri dan anaknya juga sempat diteror oleh pihak pemerintah maupun militer. Yang lebih parahnya, orang tua Munir yang sedang berada di daerah Malang, di satu daerah di Malang, sempat mendapatkan teror atas tindakannya tersebut. Akan tetapi semenjak dari kecil Munir sudah kuat mentalnya dan tidak dapat melihat orang yang ditindas tersebut, maka dia tidak menghiraukan teror tersebut. Akibat dari kinerja tersebut, kemudian
dia kembali diangkat kembali ke pusat, ke LBH Jakarta, dan tidak lama bekerja di LBH Jakarta dia diangkat menjadi ketua LBH, salah satu pimpinan di LSM yang ada di Jakarta tersebut yang membela hak-hak rakyat kecil. Kemudian setelah dia menjabat ketua, disitulah awal mulanya kematian Munir terjadi. Setelah dia menjabat ketua, kemudian dia mendapat tawaran untuk melanjutkan studi S2 di Belanda. Akan tetapi Munir awalnya menolak studi tersebut. Namun setelah seiring berjalannya waktu, penawaran tersebut ditawarkan kembali kepada Munir. Dan Munir pada penawaran kedua, Munir mengiyakan tawaran tersebut dan dia mengambil penawaran tersebut dan untuk melanjutkan studi S2-nya di Belanda. Namun sebelum sampainya Munir di Belanda, dia sudah kehilangan nyawa atau sudah gugur di dalam pesawat karena diracun. Oleh karena itu, Munir tidak dapat melanjutkan S2-nya di Belanda. Akibat kematian Munir ini oleh pihak dari pilot yang pesawat yang Munir naiki pesawat tersebut dicurigai sebagai dalang dari pembunuhan tersebut. Namun yang menjadi janggal di sini yaitu tidak hanya beberapa bulan pilot tersebut sudah dibebaskan kembali tanpa bersyarat, tanpa adanya dibebaskan secara bebas dan tidak ada tuduhan. Bisa tahu dengan kata lain dibebaskan tanpa bersyarat. Dari akibat kejadian tersebut, rakyat Indonesia murka dan melakukan demo di Istana Presiden. Kemudian dari pihak pemerintah menjanjikan kepada rakyat Indonesia untuk menindaklanjuti dalang dari pembunuhan Munir tersebut. Akan tetapi yang kita sayangkan hingga saat ini pembunuhan Munir tidak ada jalan temu titik terang hingga saat ini. Padahal sudah sekitar 20 tahun kematian Munir terjadi, akan tetapi dalang dari pembunuhan tersebut masih berkeliaran dengan bebasnya tanpa merasa bersalah, tanpa adanya hukuman sedikit pun. Bahkan jangankan hukuman, dia pergi ke seenaknya tanpa merasa bersalah sedikit pun. Inilah negeri kita yang sangat saya sayangkan. Padahal jiwa-jiwa seorang Munir inilah yang diperlukan oleh Indonesia, yang bisa membuat Indonesia maju. Tetapi orang seperti Munir lah yang dihilangkan di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.